Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan berbagai kenikmatan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim surat 14 ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa bersyukur maka aku akan tambah nikmatku kepadamu, tapi apabila kita kufur maka tunggu saja adab Allah yang maha besar. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurah terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga, sahabat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita di hari akhir nanti. Jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sebelum kita mulai kajian kita pada pagi hari ini kita berdoa sejenak kepada kedua orang tua kita yang telah mendahului kita, kepada saudara-saudara kita, pada kerabat kita juga yang telah mendahului kita. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa mereka dan menempatkan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala di tempat. Pagi ini kita bahas mengenai salat sebagaimana telah dijanjikan pada pekan lalu, 2 pekan yang lalu, bahwa bahasan kita adalah mengenai salat. Salah satu subtemanya adalah salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar dan mengingat Allah itu lebih besar, sebagaimana disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya di surat Al-Ankabut surat ke-29 ayat ke-45. Baik, kita sampaikan dulu mengenai pengertian salat. Menurut bahasa, kata salat itu berarti doa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah surat ke-9 ayat 103 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa nuzakkihim bima wasalli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samiun alim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu karena membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Artinya dalam hal ini berdoalah untuk mereka itu maksudnya sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, idza du'a ahadukum fal yujib fa inna kana sha'iman fal yusalli wa inna kana muftiran fal yat'am. Jika salah seorang dari kalian diundang, hendaklah dia memenuhinya. Jika dia dalam keadaan berpuasa, hendaklah dia berdoa, dan jika tidak dalam keadaan berpuasa, hendaklah dia makan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maksudnya adalah ketika dia berdoa untuk memohon keberkahan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, salat dari Allah Subhanahu wa taala merupakan pujian yang baik, dan malaikat merupakan, dan dari malaikat merupakan doa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab surat 33 ayat 56 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah bersolawat kamu untuk Nabi dan ucapkan dalam penghormatan kepada mereka. Nah, ini artinya di dalamnya yusholluna itu artinya berdoa atau mengucapkan sholawat pada Rasulullah SAW. Nah, dalam firman Allah selanjutnya di dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat 157,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulaika 'alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang mendapatkan keberkatan yang sempurna dan rahmat dan Rabb-nya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Dari ayat-ayat dan hadis tadi bahwa kita mengerti sholat itu adalah doa. Jadi sepanjang kita sholat berarti kita sepanjang itulah kita berdoa. Oleh karena itu ada salah satu, saya lupa yang menyampaikan bahwa sholat itu sebetulnya connecting itu artinya ada hubungan, berhubungan. Jadi ketika kita sholat, hadapkanlah wajah kita benar-benar untuk menghadap kepada Allah SWT, karena kita sedang berhubungan dengan Sang Khalik, berhubungan dengan yang menciptakan kita. Jadi pada saat kita sholat, konsentrasi kita hendaknya benar-benar terpenuhi. Ada sahabat Rasulullah SAW bertanya bahwa dia tidak bisa berkonsentrasi ketika berhubungan dengan ketika dia sedang sholat. Oleh karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu terdiam, kemudian turunlah ayat yang mengatakan bahwa Allah sudah memaafkan kepada mereka yang tidak berhubungan. Nah, pandangan inilah yang merupakan bahwa kita jangan merasa ragu ketika sholat kita tidak diterima Allah SWT. Jadi kita harus meyakini diri kita sendiri bahwa setiap sholat yang kita lakukan, apapun juga, ya apakah kita tidak berkonsentrasi, ingat sesuatu dalam sholat kita, tapi hendaknya kita mengembalikan. Ketika kita sadar sholat kita ini, maka kita kembali terhubung dengan Allah SWT dalam salat kita. Nah, ada satu ayat yang sangat luar biasa di dalam surat Al-Ankabut surat 29 ayat ke-45. Allah SWT berfirman, Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasma'un. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepada Muhammad dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Dan ketahuilah mengingat Allah, atau dalam hal ini artinya sholat, adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah berkata tentang tafsir ayat ini, maksudnya bahwa sholat itu mencakup dua hal. Yang pertama, meninggalkan berbagai kekejian dan kemungkaran, di mana menjaga sholat dapat membawa kepada sikap meninggalkan hal-hal tersebut. Nah, yang kedua pengertiannya adalah sholat mencakup pula upaya mengingat Allah Azza wa Jalla, dan itulah tuntutan yang paling besar. Nah, bagaimana bisa sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar sementara banyak orang yang sholat juga tapi melakukan perbuatan keji dan mungkar? Nah, ini adalah berhubungan dengan hati, karena ketika kita sholat hendaknya pikiran dan konsentrasi kita ditujukan kepada Allah SWT semata. Jangan berpikir tentang yang lain-lain. Walaupun tidak bisa dipungkiri bahwa hati kita bisa membelokkan karena godaan-godaan dari setan. Oleh karena itu berkonsentrasilah. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, artinya Allah lah yang maha besar. Tidak ada lagi yang lebih besar dan lebih agung daripada Allah SWT. Nah, inilah inti dari makna dari sholat. Ketika kita sholat, hendaknya hati dan pikiran kita terkonsentrasi kepada apa yang dimintakan oleh Allah SWT dalam hal sholat yang khusyuk, sehingga bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Abu Aliyah rahimahullah berkata, sesungguhnya sholat itu mempunyai 3 pokok.
Setiap sholat yang tidak memiliki salah satu dari 3 pokok tersebut, maka bukanlah sholat. Yang pertama, hendaklah kita sholat dengan ikhlas. Yang kedua, hendaklah kita sholat dengan rasa takut disertai pengagungan atau khasyah. Dan yang ketiga, hendaklah sholat kita dengan selalu mengingat Allah. Nah, ikhlas itu memerintahkan sholat itu kepada yang ma'ruf. Sedangkan khasyah atau rasa takut dan pengagungan itu mencegah dari yang munkar. Dan mengingat Allah adalah Al-Quran yang memerintah dan melarangnya. Menurut Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, beliau berkata bahwa sholat dikatakan dapat mencegah perbuatan keji dan munkar ialah bahwa seorang hamba yang mendirikan sholat, menyempurnakan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, khusyuknya, maka hatinya akan bercahaya, dadanya akan menjadi bersih, imannya akan bertambah, dan bertambah kecintaannya kepada kebaikan, dan menjadi sedikit bahkan hilangnya keinginannya terhadap kejelekan. Dan yang terpenting, terus melakukannya dan menjaganya menurut cara seperti itu, maka sholat yang dilakukannya dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan ini termasuk tujuan dan buah yang paling besar dari sholat. Dan di dalam sholat ada maksud yang lebih agung dan lebih besar, yaitu kandungan sholat tersendiri berupa zikir atau mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati, dengan lisan, dan dengan anggota badan lainnya. Karena sungguh Allah Jalla wa Jalla menciptakan makhluk hanya untuk beribadah kepada Allah Jalla wa Jalla, dan ibadah yang paling utama ialah yang dilakukan oleh manusia adalah sholat. Jadi ketika kita sholat, sebetulnya kita sedang berzikir, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala itu Maha melihat apa yang dilakukan oleh kita. Maka konsentrasilah dengan lisan kita ketika kita sholat, dengan pikiran kita, dan dengan anggota badan kita. Jadi jangan kita mencoba melakukan sholat dengan tidak berkonsentrasi sepenuhnya. Oleh karena itu, dalam memulai sholat kita harus dimulai dengan berta'awuz atau memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena dengan begitu insyaallah setan tidak akan mengganggu pikiran kita, terutama ketika kita sedang membaca bacaan atau mendengarkan ayat-ayat yang dibacakan oleh seorang imam di dalam sholat. Nah, di dalam sholat tersebut terdapat penghambaan kepada seluruh anggota badan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak terdapat pada selain sholat. Oleh karena itu, dalam ayat tadi dibacakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walidzikrullahi akbar." Dan mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa dengan sholat itu tadi kita sedang memohon kepada Allah untuk senantiasa mendapatkan diri kita itu sebagai hamba yang mengakui kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan sesungguhnya di dalam sholat itu terdapat dua hal. Yang pertama, menolak sesuatu yang dibenci, yaitu perbuatan keji dan munkar. Dan yang kedua, menghasilkan sesuatu yang dicintai, yaitu zikir atau mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tercapainya sesuatu yang dicintai ini tentu lebih besar daripada menolak hal yang dibenci dari apa yang dilakukannya. Karena zikir atau mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah suatu ibadah yang semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah hati kepada Allah adalah sesuatu yang memang
dimaksudkan atau ditujukan, adapun tertolaknya kejelekan dari hati maka itu dimaksud karena selainnya, yaitu sebagai penyerta saja. Nah, apa yang dimaksud dengan tanha 'anil fahsya'i wal munkar? Sesuatu yang sesungguhnya ada pada setiap potensi pada setiap manusia. Jadi kitalah yang harus mengendalikan. Mengendalikan dengan apa? Mengendalikan salah satunya dengan cara sholat yang khusyuk. Di dalam pengertian doa yang disebutkan dalam arti sholat itu tadi, yakni permohonan pahala melalui berbagai amal soleh, berdiri, duduk, dan ruku dan sujud kita. Nah, tentunya dengan siapapun yang melakukan ibadah seperti tadi, dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon lisanul hal, mudah-mudahan Allah memberikan ampunan kepada kita. Dan dari hal-hal tersebut tampak jelas bahwa sholat itu secara keseluruhan adalah doa, yaitu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap hal-hal yang bisa menjatuhkan kita kepada perbuatan keji dan mungkar. Dan karena itulah sholat itu mencakup seluruh dari makna dari berdoa itu sendiri. Apa sih sebetulnya yang disebutkan dengan sholat itu tadi? Hukumnya berdasarkan ketetapan Allah Al-Quran dan Sunnah dan ijma para ulama, sholat itu wajib bagi setiap muslim yang sudah balik dan berakal, kecuali bagi wanita yang sedang haid atau sedang nifas. Adapun ketetapan Al-Quran dapat dilihat melalui firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Bayyinah, surat ke-98 ayat kelima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'buduna mukhlisina lahu hunafa wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itu adalah agama yang lurus. Demikian juga dengan firman-Nya di dalam surat An-Nisa surat keempat ayat 104, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Jadi sholat yang kita lakukan ini adalah sholat yang sudah ditentukan syarat dan rukunnya serta waktu yang ditentukan oleh Subhanahu wa taala berupa ketetapan-ketetapan yang sudah ditentukan sebagaimana tadi disampaikan dalam surat An-Nisa ayat 104 tadi. Sedangkan di dalam hadis Rasulullah SAW dari Mu'az bin Jabal, ketika dia diutus oleh Nabi SAW ke Yaman, beliau berkata kepadanya, "Fa'limhum annallaha qad iftarada 'alaihi khasna salawatin fi kulli yawmin wa lailatin." Beritahukanlah kepada mereka, maksudnya Mu'adz diperintahkan untuk memberitahukan kepada orang-orang yang didakwahkannya bahwa Allah SWT telah mewajibkan kepada mereka sholat 5 waktu dalam satu hari satu malam. Nah, ini kewajiban kita sebagai seorang muslim, hendaklah kita melakukan sholat dalam satu hari satu malam adalah dengan melaksanakan sebanyak 5 waktu yang telah ditentukan waktu-waktunya. Selain itu juga melalui hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW di mana beliau bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wa shaumi Ramadan, wa hajjil baiti limastata'a ilahi sabila." Islam itu dibangun di atas 5 pilar. Yang pertama, bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Yang kedua,
mendirikan sholat, yang ketiga menunaikan zakat, yang keempat berpuasa di bulan Ramadan, dan yang kelima berangkat haji ke Baitullah bagi orang-orang yang mampu melakukannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab Al-Iman dan Muslim dalam kitab Al-Iman bab Bayanul Arkaini al-Islam. Selanjutnya Rasulullah SAW juga menyampaikan melalui Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, dia menuturkan bahwa aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, khamsu salawatin katabahunallahu alal ibadi man ja'a bihinna lam yudha'yi minhum syai'an istighfafan bihaqqihinna kana lahu indallahi ahdun an ayyadkhilahul jannah. Ada 5 salat yang ditetapkan Allah SWT bagi hamba-hambanya. Barang siapa mengerjakannya dengan tidak mengabaikan sedikit pun darinya, maksudnya tidak melalaikan salat yang telah ditetapkan kepada kita sebanyak 5 waktu tadi, meremehkan hak-haknya, baginya janji dari Allah, yaitu dia akan memasukkannya ke surga. Nah, dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis tentang wajib sholat ini tentunya cukup bagi kita untuk senantiasa melaksanakan sholat yang diwajibkan kepada kita selama hidup kita sebanyak 5 waktu. Oleh karena itu, mari kita jaga kehati-hatian kita untuk senantiasa tidak melalaikan kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya. Adapun ijma para imam dapat dilihat melalui kesepakatan yang telah diambil oleh para ulama yang mewajibkan sholat sebanyak 5 waktu dalam 1 hari 1 malam. Akan tetapi bagi wanita yang sedang haid dan atau setengah menjalankan nifas, maka tidak diwajibkan kepada mereka untuk mengerjakan sholat berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-yasat ida khodat lam tusilli walam tasum. Bukankah jika sedang haid dia atau wanita itu tidak mengerjakan sholat dan tidak juga berpuasa. Ini mengenai ketentuan khusus bagi para wanita yang sedang haid atau sedang nifas, maka dia digugurkan untuk melaksanakan sholat dan puasa di bulan Ramadan. Namun puasanya harus diganti di hari-hari berikutnya setelah Ramadan itu sendiri. Demikian mungkin yang bisa disampaikan pada pagi hari ini, yang pada intinya bahwa sholat itu tentunya menjadi kewajiban kita sebagai umat Islam. Ciri daripada umat Islam adalah ketika seseorang melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya. Itu yang membedakan dengan umat-umat lainnya. Ketika kita diwajibkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu, maka lakukanlah sesuai dengan perintah dari Allah SWT dan Rasulnya. Kita sebagai umat Islam akan dimintai pertanggungjawabannya ketika pertama kali kita meninggal, dan kemudian ketika kita menghadap Allah SWT, maka Allah akan memeriksa sholat kita. Ini hendaklah kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Boleh jadi kita di dalam sholatnya tidak berkonsentrasi, tapi paling tidak di dalam sholat kita harus mengingat bahwa kita sedang menghadap pada Allah SWT sebagai bagian cara berhubungan kita dengan Allah SWT. Karena di dalam sholat itulah kita senantiasa berdoa kepada Allah SWT. Maka ada kewajiban, misalnya dia membaca Fatihah, dia ruku, dia sujud,
dan kesemuanya itu adalah bagian dari kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslim. Baik, ini saja dulu yang bisa disampaikan pagi hari ini. Mari kita tutup dulu dengan doa kafarat majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.